Langit Jakarta pagi itu berwarna kelabu berasap, sama seperti suasana di meja makan rumah mewah berlantai 2 di kawasan Pondok Indah itu. Rumah itu adalah milikku. Setiap jengkalnya. Dibeli lunas dengan hasil keringatku sendiri, jauh sebelum aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, menikahi Bagas. Aku, Amara, menatap pantulan diriku di sendok perak yang kupegang. Wanita karir, 32 tahun, kepala divisi di sebuah firma arsitektur multinasional. Hidupku, di atas kertas, adalah impian. Rumah megah bergaya minimalis modern dengan dinding kaca yang menghadap ke taman tropis rimbun, mobil sport Eropa terparkir di garasi, dan portofolio investasi yang membuat almarhum ayahku bangga. Di seberang meja, duduklah suamiku, Bagas Wicaksono. Tampan, karismatik, dan, seperti yang baru kusadari 6 bulan terakhir, seorang aktor ulung. Di sebelahnya adalah biang keladi dari semua kekeruhan ini, Ibu Rani, mertuaku. Amara, kamu yakin sekali mau berangkat lagi? Suara Ibu Rani memecah keheningan, terdengar manis namun penuh racun. Baru juga minggu lalu kamu pulang dari Singapura. Kasihan Bagas ini, sarapannya selalu ditemani istri yang sibuk dengan ponsel. Aku meletakkan sendokku. Ini perjalanan dinas penting, Bu. Proyek resort di Labuan Bajo. Saya harus mengawasi langsung, jawabku datar, tanpa mengalihkan pandangan dari tablet di sisiku, pura-pura memeriksa jadwal. Proyek, desisnya. Kapan kamu mau mengurus proyek rumah tangga? Bagas ini butuh keturunan. Ibu ini sudah tua, kapan mau menimang cucu? Aku menarik napas panjang, menahan semburan api yang sudah di ujung lidah. Ini adalah lagu lama yang diputar setiap pagi. Bagas, seperti biasa, hanya diam, sibuk mengoleskan selai nanas di atas rotinya seolah percakapan ini tidak ada. Kita sudah membahas ini, Bu. Kami masih menunda, potongnya. Atau kamu yang memang tidak bisa? Bagas, kamu itu laki-laki. Harusnya kamu bisa tegas sama istrimu. Jangan mau diinjak-injak. Ini rumah juga rumah kamu, kan? Masa istrimu pergi terus kamu diam saja? Bagas akhirnya mengangkat wajah. Wajah yang dulu membuatku luluh, kini tampak lemah dan menyedihkan. Sudahlah, Bu. Amara kan memang sibuk. Aku nggak apa-apa, kok? Nggak apa-apa. Itu jawabanmu dari dulu. Ibu Rani meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Amara, kamu itu sudah jadi istri. Kodratmu itu di rumah, melayani suami. Bukan keluyuran keluar kota setiap minggu. Lihat, rumah sebesar ini isinya cuma barang-barang mahalmu. Dingin. Kayak kuburan. Aku menatapnya tajam. Barang-barang mahal ini saya beli dengan uang saya sendiri, Bu. Sama seperti rumah ini. Wajah Ibu Rani memerah. Oh, jadi kamu mengungkit-ungkit soal itu lagi? Kamu menghina Bagas karena dia belum seberhasil kamu. Saya tidak bilang begitu, kataku tenang. Saya hanya menyatakan fakta. Fakta? Bagas akhirnya bersuara, nadanya defensif. Fakta bahwa kamu lebih superior dari aku, begitu? Fakta bahwa kamu sengaja membuatku terlihat tidak berguna di depan ibuku sendiri. Aku menatap suamiku. Inilah dia, ular yang sesungguhnya. Bersembunyi di balik ketidaksalahannya, membiarkan ibunya menyerangku, lalu memposisikan diri sebagai korban. Aku tidak pernah bilang begitu, Gas. Tapi kalau kamu merasa begitu, mungkin itu masalahmu, bukan masalahku. Balasku dingin. Suasana semakin tegang. Sudah cukup? Bagas menggebrak meja pelan. Aku pusing dengar kalian bertengkar setiap pagi. Ara, kamu mau berangkat? Jam berapa? Pergantian topik yang tiba-tiba itu membuatku waspada. Penerbangan jam 11. Aku berangkat ke bandara jam 8. Oh, bagus, kata Bagas, terlalu cepat. Biar aku yang antar, ya? Tidak perlu, sahut Ibu Rani. Bagas harus temani ibu ke pengajian. Kamu bisa pesan taksi online, kan, Amara? Kamu kan banyak uang. Aku tersenyum tipis. Tentu. Saya bisa urus diri saya sendiri. Selalu bisa. Aku berdiri,
merapikan blus sutraku. Saya mau bersiap-siap. Dan Bu, aku menatap mertuaku lurus-lurus, tolong jangan masuk ke ruang kerja saya selama saya pergi. Dokumen-dokumen saya sangat penting dan rahasia. Mata Ibu Rani menyipit. Kenapa? Takut Ibu curi. Takut Ibu salah taruh saja, jawabku, lalu berbalik badan, melangkah anggun meninggalkan meja makan. Langkahku terhenti di depan walk-in klosetku yang luas. Disinilah harta-hartaku berada. Bukan hanya pakaian desainer, tas-tas mewah, atau perhiasan berlian. Tapi juga lukisan-lukisan koleksiku, jam tangan vintage warisan ayah, dan brankas kecil tersembunyi di balik cermin. Pandanganku beralih ke kamera CCTV mini yang terpasang rapi di sudut ruangan, tersembunyi di dalam detektor asap palsu. Aku tersenyum miring ke arahnya. Bodoh. Apa mereka pikir aku bodoh? Apa mereka pikir aku tidak tahu soal Vina, si resepsionis kantor Bagas yang tiba-tiba bisa membeli apartemen baru? Apa mereka pikir aku tidak dengar bisik-bisik Ibu Rani di telepon dengan kerabatnya, mengatakan, bentar lagi si mandul itu akan ditendang? Apa mereka pikir aku tidak sadar bahwa Bagas, yang gajinya hanya 1/5 dari gajiku, tiba-tiba jadi sangat murah hati, mentraktir teman-temannya di klub malam mahal? Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu selama 6 bulan. Sejak aku curiga dan menyewa seorang detektif swasta. Aku punya foto-foto mereka, rekaman percakapan mereka, bahkan salinan obrolan WhatsApp mereka yang merencanakan langkah besar saat aku pergi. Mereka pikir aku sibuk bekerja, padahal aku sibuk mengumpulkan bukti. Dan perjalanan dinas ke Labuan Bajo ini? Oh, ini memang nyata. Proyekku memang ada. Tapi aku tidak akan pergi selama 2 minggu seperti yang kubilang pada mereka. Aku hanya akan pergi 3 hari untuk rapat awal. Sisa 11 harinya, aku akan berada di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, memantau setiap gerakan mereka lewat puluhan kamera tersembunyi yang telah kupasang di seluruh penjuru rumahku, termasuk di ruang kerja, kamar tidur, dan dekat brankas. Aku sengaja membiarkan sertifikat rumah asli yang ada atas namaku, tergeletak, tidak aman, di laci meja kerjaku. Aku sengaja membiarkan kunci brankas perhiasanku ada di kotak perhiasan harian. Mereka pikir aku ceroboh. Padahal aku sedang memasang umpan. Pagi ini, di meja makan, aku bisa melihatnya dengan jelas. Mata Bagas dan Ibu Rani berbinar-binar saat aku mengkonfirmasi kepergianku. Mereka tidak sabar. Mereka pikir inilah saatnya. Mereka ingin menjual rumahku, mengambil barang-barang berhargaku, lalu kawin lari dengan pelakor itu. Aku meraih koperku. Di dalamnya bukan hanya pakaian untuk rapat, tapi juga laptop dengan akses penuh ke sistem keamananku, dokumen legal yang sudah disiapkan pengacaraku, dan surat kuasa untuk membekukan semua aset bersama. Bagas dan Ibu Rani mengantarku sampai ke teras. Hati-hati di jalan ya, sayang, kata Bagas, memelukku. Pelukannya terasa hampa, palsu. Aku bisa mencium aroma licik dari tubuhnya. Jaga diri baik-baik, nak Amara. Jangan lupa oleh-oleh, timpal Ibu Rani dengan senyum palsu yang lebar. Aku membalas senyum mereka, senyum terbaik yang bisa kupasang. Tentu. Kalian juga, jaga rumah baik-baik, ya. Jangan sampai ada tikus masuk. Ibu Rani tertawa. Tenang saja. Ibu yang jaga. Aman. Aku masuk ke dalam taksi pesananku. Saat mobil perlahan menjauh, aku melihat mereka dari kaca spion. Mereka masih berdiri di sana, melambai, tapi begitu mereka pikir aku sudah tak terlihat, Bagas langsung merangkul ibunya. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Aku membuang muka, membuka ponselku, dan mengaktifkan semua sistem perekam. Selamat bersenang-senang, Bagas. Selamat bersenang-senang, Ibu. Bisikku pada diriku sendiri. Permainan baru saja dimulai. Dan di permainan ini, aku yang mengatur aturannya. Mereka pikir mereka sedang merampok rumahku. Padahal, mereka sedang berjalan lurus masuk ke dalam penjara yang sudah kusiapkan. Bab 2, Ruang Kontrol dan Pesta Para Tikus. Taksi yang membawaku tidak menuju Bandara Soekarno-Hatta. 15 menit setelah meninggalkan rumah, aku menyuruh sopir berputar arah. Tujuanku adalah sebuah presidential suite di Hotel Mulia, Senayan, yang sudah kubooking atas nama samaran selama 2 minggu penuh.
Ini adalah ruang kontrolku. Pusat komando pertempuranku. Pukul 8.30 pagi, aku sudah berada di dalam kamar mewah itu. Jendelanya yang setinggi langit-langit menyuguhkan pemandangan cakrawala Jakarta yang sibuk. Ironisnya, aku sama sekali tidak peduli dengan pemandangan di luar. Fokusku ada di dalam. Aku membuka koperku. Isinya bukan hanya pakaian. Aku mengeluarkan laptop high-spec, 3 monitor portable tambahan, sebuah hard drive eksternal berkapasitas masif, dan router mini pribadi. Dalam 20 menit, mejaku telah berubah menjadi sarang mata-mata profesional. Satu persatu layar menyala, menampilkan mosaik kehidupan di rumahku sendiri. Kamera dari ruang tamu. Kamera dari ruang kerja. Kamera dari walk-in closet. Kamera dari koridor lantai 2. Dan yang paling penting, kamera yang tersembunyi di kamar tidur utama kami. Aku menyalakan sistem perekam. Semuanya terhubung ke cloud pribadi yang aman dan di-backup secara fisik ke hard drive di tanganku. Aku duduk, menuang secangkir kopi hitam pekat yang disediakan hotel, dan mulai menonton. Di layar utama, yang menampilkan ruang tamu, aku melihat Bagas dan Ibu Rani. Mereka masih di teras, namun tawa mereka yang tadi kudengar dari spion kini meledak tanpa ditahan-tahan. Akhirnya, teriak Ibu Rani sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Pergi juga akhirnya si mandul sombong itu. Ibu sudah tidak tahan, gas. Setiap hari harus pasang muka sedih di depannya. Sabar, Bu. Kan rencananya memang begini, kata Bagas, suaranya licin penuh kemenangan. Ia mengeluarkan ponselnya. Aku telepon Vina dulu. Suruh dia ke sini. Kita rayakan. Perutku terasa mual. Bukan karena sedih, tapi karena jijik. Aku mengambil buku catatan dan pulpen. Pukul 8.35. Subjek 1, Bagas, dan subjek 2, Rani, mengkonfirmasi niat jahat. Konspirasi. Tak sampai 45 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Di layar monitor depan, aku melihatnya. Vina, si pelakor. Dia mengenakan dress merah ketat yang murah, tampak norak di teras rumahku yang berdesain minimalis. Bagas membukakan pintu dan tanpa ragu langsung menciumnya dengan liar. Ibu Rani berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar seolah baru saja memenangkan lotre. Aduh, calon menantu ibu sudah datang. Ibu Rani memeluk Vina. Ayo, masuk, nak. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Sebentar lagi, ini memang akan jadi rumahmu. Rumah kita, Bu. Vina tertawa melengking, suaranya menggores telingaku bahkan melalui speaker laptop. Mereka bertiga masuk. Hal pertama yang Vina lakukan adalah mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, matanya yang serakah menelan setiap detail interior mahalku. Gila, Mas. Mewah banget, desisnya. Aku nggak nyangka si Amara punya selera sebagus ini. Ini seleraku, potong Bagas cepat, berbohong. Aku yang desain interiornya. Amara cuma bayar. Aku tertawa kering di kamar hotelku. Desain? Dia bahkan tidak bisa membedakan antara gaya Skandinavia dan Japandi. Sudah, kata Ibu Rani, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Jangan buang waktu. Bagas, kamu ke ruang kerja si Amara. Ambil surat sakti itu. Vina, ayo ikut ibu. Kita lihat-lihat harta karunnya. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Umpan pertama akan dimakan. Aku mengganti layar utama ke kamera walk-in closet. Ibu Rani dan Vina masuk. Mata Vina terbelalak melihat deretan tas Hermes, Chanel, dan Dior milikku. Dia berlari kecil dan langsung memeluk salah satu tas Birkin koleksiku. Ya Tuhan. Ini asli, kan, Bu? Asli semua, kata Ibu Rani. Amara itu gila belanja. Nanti, ini semua buat kamu, Nak Vina. Kamu pantas mendapatkannya. Nggak kayak dia, cuma bisa habisin uang tapi nggak bisa kasih cucu. Vina terkikik. Dia membuka laci perhiasan. Di sana, seperti yang sudah kurencanakan, tergeletak sebuah kunci kecil dengan gantungan perak. Kunci brankas. Ini apa, Bu? Mata Ibu Rani berbinar. Itu kuncinya. Ayo, kita buka brankasnya. Di balin cermin besar itu.
Mereka bergeser ke depan cermin full length di sudut ruangan. Ibu Rani menggesernya, menampakkan brankas digital tersembunyi. "Lo, kok pakai kode?" tanya Vina, kecewa. "Tenang," kata Ibu Rani. "Si bodoh itu pakai tanggal ulang tahun Bagas. Gampang ditebak." Aku tersenyum miring. Salah. Tanggal ulang tahun Bagas adalah kode untuk alarm palsu. Kode aslinya adalah tanggal kematian ayahku. Ibu Rani memasukkan tanggal. Bip bip bip. Kok salah? Ibu Rani panik. "Coba tanggal ulang tahunmu, Bu," usul Vina. Tanggal pernikahan mereka? Aduh, si sombong itu pakai kode apa, sih? Ibu Rani mulai kesal. Sementara itu, di layar lain, aku melihat Bagas masuk ke ruang kerjaku. Dia langsung menuju ke meja mahoniku, membuka laci yang sengaja tidak kukunci rapat. Tangannya merogoh ke dalam dan bingung. Dia mengeluarkan map coklat berisi sertifikat asli hak milik SHM rumah itu. Atas namaku, Amara Setianingsih. Bagas menatap sertifikat itu dengan senyum iblis. Dia mencium kertas itu. "Akhirnya, punya kita," gumamnya. Dia mengambil ponselnya, memotret sertifikat itu, lalu mengirimkannya ke seseorang. "Pak, barang sudah di tangan. Sesuai rencana, ya? Saya tunggu kabar baiknya. Lusa kita jadi, kan?" Aku mencatat. Pukul 9.17. Subjek 1, Bagas, mengambil SHM. Mengkonfirmasi transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi direncanakan lusa. Aku langsung mengirim pesan ke pengacaraku, Pak Budi. Mereka sudah mengambil sertifikatnya. "Laporan kehilangan saya di BPN sudah aktif, kan?" Balasan datang beberapa detik kemudian. "Sudah, Bu Amara. Sertifikat itu sudah diblokir atas laporan kehilangan. Siapapun yang mencoba memproses balik nama dengan sertifikat itu akan langsung memicu peringatan di sistem. Penjualan apapun yang mereka lakukan adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan murni. Kita biarkan mereka tanda tangan kontrak." Aku kembali menatap layar walk-in closet. Ibu Rani dan Vina masih frustrasi di depan brankas. "Sudahlah, Bu. Nggak usah pusing," teriak Vina. "Nanti kita panggil tukang buat bongkar paksa brankas ini. Sekarang, aku mau coba ini." Vina mulai menarik gaun-gaun mahalku dari gantungan. Dia mencobanya satu persatu. Gaun-gaun yang kupakai untuk rapat dewan, untuk acara penghargaan. Dia memutar-mutar tubuhnya di depan cermin, sementara Ibu Rani memotretnya. "Cantik sekali, Nak Vina. Jauh lebih cantik dari si papan triplek itu." Lalu Vina mengambil sesuatu yang membuat darahku mendidih. Kalung mutiara peninggalan almarhumah ibuku. "Ini kelihatan tua, tapi kayaknya mahal," katanya, memakainya di leher jenjangnya. Tanganku terkepal erat. Napasku memburu. "Nikmati selagi bisa, Jalang," desisku ke layar. "Anggap saja itu kalung sewaanmu." Pesta mereka berlanjut. Bagas kembali dari ruang kerja, membawa sebotol sampanye mahal dari Wencelarku. Mereka bertiga bersulang di ruang tamu. "Untuk rumah baru kita," seru Bagas. "Untuk pernikahan kita," timpal Vina, mencium Bagas. "Dan untuk perginya si Mandul," pekik Ibu Rani. Mereka tertawa bersamaan. Di kamar hotel yang dingin, aku mengangkat cangkir kopiku. "Untuk penjara baru kalian," bisikku. Aku mematikan suara di monitor. Aku tidak perlu mendengar ocehan mereka lagi. Aku sudah punya apa yang kubutuhkan untuk hari ini. Aku beralih ke laptopku yang lain. Membuka folder bernama Proyek Pesta Pernikahan. Di dalamnya ada daftar vendor, kontak event organizer, dan daftar tamu. Aku mengirim email ke salah satu detektif swasta yang kusewa. "Rian, mereka sudah dapat sertifikatnya. Pembeli akan datang lusa. Aku mau kamu cari tahu siapa pembelinya. Aku mau nama, alamat, dan koneksi mereka dengan Bagas. Aku juga mau kamu buntuti Vina. Cari tahu di mana apartemen barunya. Aku curiga Bagas membelikannya dengan uangku." Pesan terkirim. Aku bersandar di kursi. Hari pertama. Masih ada 13 hari lagi. Aku melihat ke layar monitor kamar tidur utama. Bagas dan Vina masuk ke kamarku. Ke tempat tidurku.
Aku memalingkan muka. Rasa sakit itu ada, menusuk tajam. Tapi di atas rasa sakit itu, ada lapisan es kemarahan yang jauh lebih tebal. Mereka pikir aku akan hancur melihat ini. Mereka salah. Aku tidak hancur. Aku sedang membangun. Membangun sebuah panggung megah untuk hari kehancuran mereka. Bab 3, Transaksi Ilegal dan Awal Penjarahan. 2 hari berikutnya di suite hotelku terasa seperti menonton film thriller kriminal yang lambat, di mana aku tahu persis siapa penjahatnya dan bagaimana mereka akan tertangkap. Ponselku bergetar tepat pukul 10 pagi di hari ketiga. Pesan dari Rian, detektifku. Subjek, Bagas, bertemu dengan pembeli. Seorang notaris bernama Pak Hartono. Kliennya adalah sindikat properti yang dikenal suka membersihkan aset sengketa. Mereka bertemu di sebuah ruko di Kebayoran. Vina dan Rani tidak ikut. Transaksi sedang berlangsung. Aku memperbesar layar monitor di ruang kerja rumahku. Kosong. Bagas sudah pergi sejak pagi buta, mengatakan pada ibunya bahwa ia akan mengurus masa depan mereka. Sementara itu, di layar walk-in closet, Ibu Rani dan Vina sedang sibuk. Mereka tidak berhasil membongkar brankas. Sebagai gantinya, mereka melakukan hal yang lebih buruk. Mereka mulai mengemasi barang-barangku. 2 koper besar, koper vintage Louis Vuitton milikku, ironisnya, terbuka di lantai marmer. Vina, dengan tawa riangnya yang memuakkan, melemparkan tas-tas Chanel dan Diorku ke dalamnya tanpa pandang bulu. Ini buat Vina, katanya, menyisihkan sebuah tas Lady Dior berwarna merah cherry. Yang ini kita jual aja, Bu. Lumayan, bisa buat beli mobil baru, katanya lagi, melemparkan tas Hermes Kellyku ke tumpukan, jual. Ibu Rani tidak kalah sibuk. Dia berada di bagian perhiasan. Cincin berlian ini bagus, gumamnya, menyelipkannya ke jarinya sendiri. Pasti si Amara lupa dia taruh di mana. Anggap saja bayaran ibu karena sudah merawat Bagas selama ini. Mereka menjarah. Tanpa malu, tanpa takut. Mereka menjarah rumahku seperti segerombolan perampok yang kelaparan. Lukisan-lukisan kecil di dinding kamar mereka turunkan. Sepatu-sepatu desainerku dijejalkan ke dalam tas belanja. Aku merekam semuanya. Setiap detik. Setiap barang yang berpindah tangan. Aku bahkan menyalakan mikrofon sensitif untuk menangkap percakapan mereka. Nanti kalau Bagas sudah dapat uangnya, kita langsung pindah ya, Bu, kata Vina sambil mencoba jam tangan Cartierku. Vina sudah nggak sabar tinggal di rumah baru kita. Iya, sabar. Bagas lagi urus. Katanya rumahnya di kawasan elit juga. Lebih besar dari ini. Lengkap sama kolam renang pribadi, sahut Ibu Rani bangga. Akhirnya anak ibu bisa hidup kayak raja. Aku tersenyum kecut. Rumah baru, pikirku. Tentu saja. Uang hasil penjualan ilegal rumahku akan langsung dipakai untuk membeli rumah baru atas nama Vina atau Bagas. Pukul 14.30, Bagas pulang. Wajahnya berseri-seri. Dia membawa sebuah tas dokumen besar. Berhasil, teriaknya begitu masuk ke rumah. Ibu Rani dan Vina berlari menyambutnya di ruang tamu. Sudah laku, Gas? Tanya Ibu Rani tidak sabar. Sudah, Bu. Laku. Bagas memeluk Vina dan ibunya bergantian. Mereka bayar tunai. Memang harganya sedikit di bawah pasar, tapi mereka nggak banyak tanya soal surat-surat. Pak Hartono itu hebat sekali. Dia bisa mengatur semuanya. Uangnya mana? Tanya Vina, matanya berbinar. Belum cair semua. Mereka baru kasih DP 30%. Sisa 70% akan ditransfer begitu mereka selesai mengurus sertifikatnya di BPN. Tapi yang penting, Bagas mengangkat selembar kertas, ini akta jual beli bodong kita. Sah di mata notaris mereka. Aku langsung memotret layar yang menampilkan dokumen itu dan mengirimkannya ke Pak Budi, pengacaraku. Pak, mereka sudah tanda tangan AJB. Pembeli adalah sindikat. Notaris bernama Hartono. Balasan Pak Budi datang cepat. Bagus sekali, Bu Amara. Ini bukti sempurna. AJB itu tidak sah karena sertifikat induknya sudah Ibu blokir. Mereka baru saja melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen. Notaris Hartono itu akan kita sikat juga karena terlibat dalam mafia tanah.
Biarkan mereka merasa aman dengan DP 30% itu. Biarkan mereka habiskan uangnya. Di layar, Bagas melanjutkan. DP-nya sudah masuk ke rekening baruku. Rekening yang tidak diketahui Amara. Uang ini akan kita pakai untuk DP rumah baru kita di Sentul. Besok kita ke sana. Kita pilih rumahnya. Mereka bertiga berpelukan, melompat-lompat kecil seperti anak-anak. Terus sisa barang-barang ini gimana, Mas? Tanya Vina, menunjuk ke walk-in closet. Bereskan, kata Bagas tegas. Apa yang bisa kamu pakai? Ambil, Vin. Sisanya, kita panggil orang untuk angkut. Jual kiloan kalau perlu. Lukisan, perabot antik, semua. Rumah baru kita nanti akan diisi perabot baru yang lebih mewah. Aku mau rumah ini kosong melompong pas si Amara pulang. Biar dia stres lihat rumahnya laku dan isinya habis. Terus brankas itu gimana? Tanya Ibu Rani. Aku sudah panggil ahli brankas untuk besok. Bilang saja kita kehilangan kuncinya. Gampang, kata Bagas santai. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Rian. Saya sudah dapat info apartemen Vina. Di Green Apartment, unit 1708. Dibeli tunai 3 bulan lalu. Atas nama Vina. Terlampir salinan pembeliannya. Dan benar, Bu. Dana pembeliannya dilacak berasal dari rekening bersama Ibu dan Pak Bagas. Penarikan bertahap selama 2 bulan. Gigiku bergemeletup. Jadi dia tidak hanya berselingkuh. Dia sudah mencuri dariku jauh sebelum ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan amarah yang membara. Fokus, Amara. Jangan biarkan emosi mengaburkan tujuan akhir. Aku beralih ke folder, proyek pesta pernikahan, ku. Rencananya sederhana. Bagas dan Vina pasti akan merencanakan pernikahan mewah setelah mereka pindah ke rumah baru. Aku akan membiarkan mereka. Aku bahkan akan membantu mereka. Aku punya teman lama, Sarah, yang sekarang memiliki salah satu event organizer paling bergengsi di Jakarta. Aku sudah menceritakan garis besar situasiku padanya. Dia setuju membantuku dengan senang hati. Aku mengirim pesan ke Sarah. Sarah, ini aku. Waktunya berburu. Aku mau kamu kirim tim marketing terbaikmu ke Vina. Beri dia penawaran, diskon khusus, yang tidak mungkin ditolak untuk paket pernikahan termewah. Pastikan dia mengambilnya. Aku yang akan bayar biayanya nanti. Anggap saja ini hadiah pernikahan dariku untuk mereka. Sarah membalas dengan emoji api. Siap, Komandan. Biar timku yang urus. Kita akan buatkan mereka pesta pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. 3 hari telah berlalu. Rumahku mulai dikosongkan. Mereka pikir aku sedang sibuk di Labuan Bajo. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka salah besar. Aku melihat ke layar monitor. Bagas, Vina, dan Ibu Rani sedang makan malam merayakan kemenangan mereka. Mereka memesan makanan mahal, makan di meja makanku, menggunakan piring porselen mahalku. Selamat makan, para penjahat, bisikku. Nikmati setiap suapannya. Karena sebentar lagi, makanan kalian adalah nasi cadong penjara. Bab 4, rumah baru, jebakan pernikahan, dan hitung mundur. Hari keempat adalah hari pembongkaran. Sesuai rencana Bagas, seorang ahli brankas datang pagi-pagi. Dari kamus hotelku, aku mengawasi lewat kamera di walk-in closet. Pria itu jelas bukan profesional, dia datang dengan linggis dan bor besar. Aduh, Pak. Pelan-pelan, kata Ibu Rani, pura-pura khawatir. Ini brankas mahal. Tenang, Bu. Yang penting isinya, kan, kata tukang itu sambil tertawa. Butuh waktu hampir 2 jam untuk membongkar paksa brankas itu. Pintu bajanya yang tebal akhirnya terbuka dengan bunyi decitan yang memilukan. Vina dan Ibu Rani langsung menyerbu. Mata mereka terbelalak. Di dalamnya ada tumpukan perhiasan berlian, beberapa set emas batangan murni, koleksi jam tangan Rolex dan Patek Philippe milikku, serta beberapa bundel mata uang asing. Ini adalah dana daruratku, hasil investasiku selama bertahun-tahun. Ya Tuhan, ya Tuhan, bah. Vina berteriak histeris. Kita kaya raya. Bagas, yang menonton dari ambang pintu dengan segelas kopi di tangan, tersenyum puas.
Sudah kubilang. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kita sekarang. Ini lebih banyak dari yang ibu bayangkan, bisik Ibu Rani, tangannya gemetar saat mengambil sebatang emas. Aku memejamkan mata sejenak. Itu bukan hanya emas. Itu adalah jam tangan warisan kakekku. Itu adalah set berlian pertama yang kubeli dengan bonus pertamaku. Catat, kataku pada diriku sendiri, sambil mengambil screenshot close-up dari setiap barang yang mereka ambil. Pencurian dengan pemberatan. Penjarahan. Konspirasi. Segera setelah brankas kosong, proses pindahan dimulai. Sebuah truk box besar datang. Bukan truk pindahan profesional, melainkan truk angkut barang bekas. Bagas mengawasi para kuli angkut yang mengeluarkan perabot-perabotku. Sofa kulit Italiaku, meja makan kayu trembesi solid, sistem home theater canggih, bahkan tempat tidur king size kami. Lukisan-lukisan besar karya seniman ternama diturunkan begitu saja. Mereka memperlakukan karya seni bernilai miliaran rupiah itu seperti poster murah. Vina sibuk mengarahkan. Yang itu bawa. Yang itu juga. Kulkas 4 pintu itu jangan lupa. Mesin kopi yang di dapur juga. Rumahku, rumah kacaku yang kubangun dengan penuh cinta dan keringat, dilucuti hingga telanjang. Dindingnya yang dulu hangat kini tampak kosong dan sedih. Pada sore hari, rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Hanya menyisakan perabot-perabot tanam yang tidak bisa mereka ambil. Mereka bertiga berdiri di ruang tamu yang bergema. Oke. Sudah beres, kata Bagas, menepuk-nepuk tangannya yang berdebu. Ayo kita pergi. Selamat tinggal, kenangan lama. Selamat datang, kehidupan baru. Mereka masuk ke mobilku, sebuah SUV mewah yang juga sudah kusiapkan surat blokir STNK-nya, dan pergi. Aku mengganti monitor utamaku. Sekarang, aku tidak lagi menonton rumahku yang kosong. Aku beralih ke tim kedua Rian, yang sudah membuntuti mereka sejak pagi. Tujuannya, sebuah klaster perumahan super mewah di Sentul City. Melalui kamera ponsel Rian yang disamarkan, aku melihat mereka tiba. Mereka disambut oleh seorang agen properti. Mereka melangkah masuk ke sebuah villa 3 lantai bergaya Mediterania yang megah, dengan pilar-pilar besar dan kolam renang infinity pool yang menghadap ke lapangan golf. Ini dia, Pak Bagas, Bu Vina. Rumah impian Anda, kata si agen. Aku melihat Vina memekik kegirangan dan melompat ke pelukan Bagas. Ibu Rani bahkan terlihat mengusap air mata haru. Kita ambil yang ini, Mas. Aku mau yang ini, pekit Vina. Tentu, sayang. Apapun untukmu, kata Bagas, membusungkan dada. Rian mengirimiku pesan. Mereka sedang proses tanda tangan DP. Menggunakan uang 30% dari penjualan ilegal rumah ibu. Rumah baru ini harganya 3 kali lipat dari rumah ibu. Sepertinya mereka akan menggunakan sisa 70% yang tidak akan pernah cair, plus hasil jarahan untuk melunasinya. Biarkan saja, balasku. Biarkan mereka tanda tangan. Biarkan mereka terikat hutang. Dapatkan salinan perjanjian kredit dan pembelian rumah itu. Keesokan harinya, jebakan keduaku mulai beraksi. Di layar monitor Rian, yang kini memata-matai Vina di sebuah kafe, aku melihat Vina sedang asyik bermain ponsel. Tiba-tiba, dia duduk tegak. Sebuah pesan masuk ke Instagramnya. Dari Magnifico Wedding, event organizer milik temanku, Sarah. Opening message itu sudah kami rancang dengan sempurna. Selamat siang, Kak Vina. Kami melihat profil kakak yang cantik dan sepertinya sedang merencanakan hari bahagia. Kebetulan, kakak terpilih sebagai salah satu dari 10 pasangan beruntung yang mendapatkan penawaran paket pernikahan impian platinum, kami dengan diskon 70%. Mata Vina membelalak. Aku bisa melihatnya dari jauh. Diskon 70% untuk event organizer termewah di Jakarta? Itu adalah umpan yang tidak mungkin dia abaikan. Vina langsung membalas. Tawar-menawar berlangsung cepat. 1 jam kemudian, Rian mengirimiku kabar. Umpan dimakan. Vina sudah membuat janji bertemu dengan tim WO-nya Sarah besok. Pertemuan itu adalah sebuah mahakarya manipulasi. Tim Sarah, yang sudah dibekali foto-foto Vina dan Bagas, menyambut Vina seperti seorang ratu. Oh, Ibu Vina, calonnya Pak Bagas Wicaksono, kan? Pengusaha sukses itu?
kata marketing bernama Dinda, suaranya dibuat semanis madu. Wajah Vina memerah bangga. Iya, benar. Cocok sekali. Paket platinum kami ini dirancang untuk pasangan berkelas seperti Anda. Ballroom Hotel Bintang 5, dekorasi penuh bunga impor, gaun pengantin desainer ternama, full entertainment dengan artis ibu kota, dan liputan media. Tapi harganya? Harga normalnya 2 miliar, Bu. Tapi karena ibu terpilih, ibu cukup bayar 600 juta saja. Mata Vina hampir keluar. Mendapat pernikahan mewah seharga 2 miliar dengan hanya 600 juta? Dia pikir dia adalah wanita paling beruntung di dunia. Dia tidak tahu bahwa 600 juta itu pun akan diambil dari uang hasil jarahan barang-barangku. Saya mau, kata Vina cepat, takut penawaran itu hilang. Saya ambil paketnya. Tentu, Bu. Kapan tanggal bahagianya? Vina berpikir sejenak. 2 minggu lagi. Bisa? Dinda pura-pura memeriksa jadwal. Wah, padat sekali, Bu. Tapi, demi Ibu, akan kami usahakan. Tanggal 28 ini, ya. Di Ballroom Hotel Fairmont. Kami kunci tanggalnya. Oke. Deal? Di kamar hotelku, aku tersenyum puas sambil menandai kalender di mejaku. Tanggal 28. Tepat 1 hari setelah aku, seharusnya, pulang dari Labuan Bajo. Sempurna. Aku menghabiskan sisa minggu itu dengan mengumpulkan bukti-bukti terakhir. Salinan AJB palsu dari rumahku. Salinan pembelian rumah baru mereka di Sentul. Kontrak pernikahan 600 juta dengan Weo Sarah yang akan dibayar menggunakan uang hasil penjualan barang-barang jarahanku. Rekaman video berjam-jam yang menunjukkan Vina dan Ibu Rani mengemasi barang-barangku. Rekaman video pembongkaran brankas. Daftar inventaris lengkap setiap barang mewahku yang hilang, beserta sertifikat keaslian dan nilainya. Totalnya, hampir 15 miliar rupiah. Jauh lebih besar dari nilai rumahku sendiri. Aku menyerahkan semua bukti itu kepada Pak Budi dan tim kepolisian yang sudah bekerja sama denganku. Luar biasa, Bu Amara, kata Kompol Herman, kepala unit yang menangani kasusku. Ini bukti yang sangat lengkap. Kita tidak hanya menjerat mereka dengan penipuan dan penggelapan. Ini sudah masuk pencurian berencana, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Notaris Hartono dan sindikat pembelinya juga akan kita gulung sekaligus. Kapan kita tangkap mereka, Pak? Tanyaku. Kapanpun Ibu mau. Kita bisa gerbek sekarang. Aku menggeleng. Jangan. Saya mau mereka ditangkap di hari bahagia mereka. Di hari pernikahan mereka. Di depan semua tamu undangan. Biar seluruh dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Kompol Herman menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya mengerti, Bu. Baiklah. Tanggal 28. Kami akan siapkan tim lengkap. Kami akan jadi tamu tak diundang di pesta mereka. 9 hari telah berlalu. Aku sudah kembali dari rapat 3 hari di Labuan Bajo. Sisanya aku habiskan di ruang kontrolku. Kini, semua bidak catur sudah berada di posisinya. Jebakan sudah terpasang. Aku menatap layar monitor. Vina sedang sibuk fitting gaun pengantin mewah, yang kubayar. Bagas sedang sibuk memamerkan rumah baru mereka ke teman-temannya. Ibu Rani sedang sibuk menjadi nyonya besar di rumah itu. Mereka tertawa. Mereka berpesta. Mereka pikir mereka telah menang. Nikmati pestanya, bisikku ke layar. Hitung mundur menuju neraka kalian sudah dimulai. Bab 5. Pesta para bedebah dan gaun balas dendam. Sisa hari-hari menjelang tanggal 28 adalah parade kesombongan dan kebodohan dari trio penjahat itu. Dari ruang kontrolku, yang kini kupindahkan ke apartemen pribadi yang aman di SCBD, aku mengamati mereka menghabiskan uang haramku dengan kecepatan yang mencengangkan. Rumah baru di Sentul itu mereka isi dengan perabot-perabot paling mencolok dan mahal yang bisa mereka temukan. Sofa bludru berwarna emas. Lampu gantung kristal raksasa yang tampak konyol di ruang tamu mereka. TV 80 inci di setiap kamar. Vina resmi membayar lunas 600 juta kepada event organizer Sarah. Rian, detektifku, berhasil melacak sumber uang itu,
Hasil penjualan 4 jam tangan Rolexku dan beberapa set perhiasan berlian. Mereka menjualnya di pasar gelap dengan harga miring, tidak tahu nilai aslinya. Setelah uang di tangan, Vina berubah menjadi ratu sehari yang menyebalkan. Dia menjadi Bridezilla terburuk yang pernah ditangani tim Sarah. Bunganya harus mawar Ekuador. Aku tidak mau mawar lokal, teriaknya pada salah satu staf WO yang kudengarkan rekamannya melalui Sarah. Dan bandnya harus artis papan atas. Kalian, kan sudah dibayar mahal. Tim Sarah, yang tahu persis apa yang akan terjadi, meladeninya dengan senyum profesional. Tentu, Bu Vina. Semua akan kami siapkan sesuai permintaan Anda. Sementara Vina sibuk dengan pestanya, Ibu Rani sibuk dengan status sosial barunya. Dia mengundang teman-teman arisannya ke rumah Sentul. Aku menonton rekaman dari kamera tersembunyi yang berhasil dipasang Rian di ruang tamu mereka. Ibu Rani, dengan gaun baru dan perhiasan berlianku, yang dicurinya dari brankas, berjalan mondar-mandir seperti seorang ratu. Silakan dicicipi, Jeng, katanya dengan nada angkuh. Ini kroasang diimpor langsung dari Prancis, loh. Beda ya rasanya sama yang di toko kue biasa. Teman-temannya menatap takjub. Hebat sekali ya, Jeng Rani. Tiba-tiba jadi old money begini. Oh, tentu saja. Ini semua berkat anakku, Bagas. Pengusaha sukses dia. Dan calon menantuku, Vina, cantik sekali. Nggak kayak yang dulu, mandul, kerjaannya cuma habisin uang suami. Aku tertawa getir. Habiskan uang suami? Perempuan tua itu tidak sadar bahwa kroasang yang sedang dimakannya pun dibeli dengan uangku. Di tengah pesta pora itu, satu masalah kecil muncul. Aku melihat Bagas menerima telepon di tepi kolam renang. Wajahnya yang semula sombong berubah sedikit tegang. Apa maksud Bapak? Ada masalah? Tanya Bagas, suaranya pelan agar tidak terdengar oleh Vina atau ibunya. Aku memperbesar volume. Ini pasti dari sindikat pembeli rumahku. Sertifikatnya terblokir, lanjut Bagas, nadanya meninggi. Kok bisa? Bapak, kan notaris. Bapak bilang semua beres. Kapan sisa 70-nya cair? Saya butuh uang itu untuk melunasi rumah ini. Ada jeda sejenak. Bagas tampak mendengarkan dengan panik. Tenang, tenang. Saya akan bicara dengan Pak Hartono. Dia pasti bisa urus. Pasti ini cuma salah administrasi di BPN. Si Amara itu bodoh, dia tidak mungkin sejauh ini. Dia masih di Labuan Bajo. Bagas menutup telepon. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat retakan di topeng kesombongannya. Dia tampak cemas. Tapi kecemasan itu tidak berlangsung lama. VNI, Vina, Nyonya Besar Iblis, memanggilnya dari dalam. Mas, sini. Teman-temanku mau lihat kamu. Si pengusaha sukses. Bagas menarik napas, memasang kembali senyum palsunya, dan masuk ke dalam. Dia memilih untuk mengabaikan tanda bahaya itu. Dia terlalu mabuk oleh kekayaan instan. Itu adalah kesalahan fatalnya. Sementara mereka sibuk berpesta, aku sibuk bekerja. Aku bertemu dengan Pak Budi dan Kompol Herman untuk finalisasi rencana. Semua sudah siap, Bu Amara, kata Kompol Herman. Tim kami akan menyamar sebagai staf keamanan hotel dan beberapa tamu undangan. Kami akan masuk tepat setelah ijab kabul dan saat resepsi dimulai. Kami akan mengunci semua pintu keluar ballroom. Bagaimana dengan notaris Hartono dan sindikat pembelinya? Tanyaku. Tim lain akan bergerak serentak. Begitu ibu memberi sinyal di ballroom, tim di Kebayoran akan langsung menggerebek kantor Hartono. Kami sudah melacak aliran dana 30% itu. Cukup untuk menjerat mereka semua. Dan gugatan perdataku, aku beralih ke Pak Budi. Sudah siap didaftarkan, Bu, kata Pak Budi, menepuk tumpukan dokumen tebal. Gugatan cerai dengan tuntutan pengkhianatan. Tuntutan ganti rugi 15 miliar untuk barang-barang yang dicuri. Tuntutan pembatalan AJB rumah ibu. Dan pembatalan pembelian rumah baru mereka di Sentul. Begitu mereka ditangkap, aset mereka, yang aslinya aset ibu, akan langsung kami sita. Semua sudah di tempatnya. 3 hari terakhir sebelum pernikahan, aku tidak lagi memantau mereka. Aku sudah punya semua bukti yang kubutuhkan. Sekarang,
Giliranku untuk mempersiapkan diri. Aku pergi ke salon terbaik. Perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku ingin terlihat sempurna. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Ini adalah hari pembebasanku. Terakhir, aku mengambil pesananku. Sebuah gaun. Gaun itu kubeli dari desainer favoritku. Bukan gaun putih. Bukan gaun hitam berkabung. Aku memilih gaun bodycon berwarna merah darah. Desainnya elegan, tegas, dan sangat kuat. Gaun seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Malam sebelum hari haji tanggal 27. Aku berdiri di balkon apartemenku, memandang ke arah Hotel Fairmont yang bermandikan cahaya, hanya beberapa kilometer jauhnya. Aku tahu, di suite pengantin hotel itu, Vina mungkin sedang tertidur, memimpikan hari kemenangannya. Bagas mungkin sedang minum sampanye, merayakan kebebasannya. Aku menyesap segelas anggur merahku. Tidurlah yang nyenyak, para pengkhianat, bisikku ke angin malam Jakarta. Nikmati mimpi indah terakhir kalian. Karena besok adalah hari perhitungan. Bab 6, Pernikahan Merah Darah. Tanggal 28. Hari pernikahan. Ballroom Hotel Fairmont disulap menjadi negeri dongeng. Ribuan mawar Ekuador putih dan merah muda, bunga-bunga kesukaanku, ironisnya, menghiasi setiap sudut. Lampu kristal raksasa berkilauan di atas pelaminan megah yang dilapisi bludru putih. Musik orkestra mini mengalun lembut, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Ini adalah pernikahan 2 miliar rupiah, dibayar dengan uang 600 juta hasil curian. Pesta kemewahan yang dibangun di atas kebohongan. Di ruang holding terpisah, aku duduk tenang. Gaun merah darahku terasa pas di badan. Riasan wajahku tajam dan tegas. Pak Budi duduk di sampingku, meninjau dokumennya sekali lagi. Kompol Herman sedang berkoordinasi dengan timnya lewat ERPC tersembunyi. Sudah waktunya, Bu Amara, kata Sarah, temanku sang pemilik WO, yang masuk ke ruangan. Wajahnya tegang namun penuh antisipasi. Akad nikah baru saja selesai. Mereka sah. Resepsi akan dimulai dalam 10 menit. Bagaimana mempelainya? Tanyaku dingin. Vina terlihat seperti, dia pikir dia seorang putri. Gaunnya berekor 5 meter. Bagas tidak berhenti tersenyum. Dan Ibu Rani, Sarah memutar bola matanya, memakai perhiasan berlianmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tampak seperti toko perhiasan berjalan. Bagus, aku tersenyum. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya. Aku berdiri. Ayo kita mulai. Di ballroom, lampu meredup. MC naik ke panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan yang paling berbahagia malam ini. Pengusaha sukses, Bapak Bagas Wicaksono, dan istrinya yang cantik jelita, Ibu Vina. Musik menggelegar. Pintu ballroom utama terbuka. Bagas, dalam setelan jas custom yang harganya selangit, menggandeng Vina yang berbalut gaun putih gading bertabur kristal. Wajah mereka berseri-seri, melambai pada ratusan tamu undangan, teman-teman mereka, kolega palsu Bagas, dan tentu saja, teman-teman arisan Ibu Rani. Ibu Rani berjalan di belakang mereka, dagunya terangkat tinggi, memamerkan kalung, anting, dan gelang berlian, curian, milikku. Mereka naik ke pelaminan. Mereka tertawa. Mereka berdansa. Mereka menuang sampanye. Mereka adalah raja dan ratu di dunia palsu mereka. Setelah dansa pertama, MC kembali bersuara. Malam yang luar biasa. Dan sekarang, sepertinya kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau ingin memberikan kejutan spesial untuk kedua mempelai. Musik tiba-tiba berhenti. Semua mata tertuju ke pintu ballroom yang kembali terbuka. Lampu sorot menyala, mengarah lurus ke arahku. Aku berjalan masuk. Sendirian. Langkah kakiku mantap di atas karpet tebal. Gaun merah darahku menyapu lantai, kontras dengan dekorasi putih yang naif. Hening. Musik mati. Para tamu undangan berbisik-bisik. Siapa itu? Cantik sekali tapi gaunnya? Tunggu, bukankah itu? Aku terus berjalan lurus menuju pelaminan, tidak mempedulikan tatapan mereka. Di atas pelaminan, senyum di wajah Bagas membeku. Gelas sampanye di tangannya sedikit bergetar. Mata Vina menyipit.
Siapa kamu? Bisiknya. Ibu Rani menutup mulutnya. Amarah? Aku berhenti tepat di depan mereka. Aku menatap mata Bagas. Pria yang dulu kucintai, kini terlihat sangat picik dan ketakutan. Kejutan, bisikku. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang membatu. Selamat malam, hadirin sekalian, suaraku menggema, tenang dan mematikan. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Bagi yang belum kenal, saya Amarah. Saya adalah istri sah dari pria di panggung ini, Bagas Wicaksono. Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. Ma? Vina memekik ke arah Bagas. Apa maksudnya ini? Dia bilang dia istrimu. Bohong. Dia sudah diceraikan, teriak Bagas, panik. Diceraikan? Aku tertawa kecil. Oh, tentu. Surat cerai palsu yang kamu buat itu? Sama palsunya dengan akta jual beli rumahku yang kamu tanda tangani minggu lalu. Wajah Bagas berubah pucat pasi. Mungkin kalian semua bingung, aku beralih ke para tamu. Kalian mungkin mengira ini pesta pernikahan mewah. Tapi yang kalian hadiri malam ini adalah perayaan kejahatan. Keamanan. Keamanan, teriak Ibu Rani. Usir perempuan gila ini. Beberapa pria berjas hitam, yang kukira adalah polisi yang menyamar, maju. Tapi mereka tidak menyentuhku. Mereka justru berdiri di sisiku, menghalangi staf keamanan hotel yang asli. Tidak ada yang akan pergi, kataku. Karena pertunjukannya baru saja dimulai. Aku memberi isyarat ke ruang kontrol di belakang. Layar LED raksasa di belakang pelaminan, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis Bagas dan Vina, tiba-tiba berubah. Video pertama diputar. Rekaman CCTV dari walk-in klosetku. Wajah Vina dan Ibu Rani terpampang besar. Ini buat Vina, kata Vina di video, mengambil tas Lady Diorku. Cincin berlian ini bagus, sahut Ibu Rani, menyelipkannya ke jarinya. Para tamu ternganga. Ibu Rani menunjuk ke perhiasan di lehernya, lalu ke layar. Dia sadar. Video kedua. Pembongkaran berangkas. Kita kaya. Kita kaya raya. Jeritan histeris Vina menggema di ballroom. Wajah Bagas terlihat di video, tersenyum puas. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kita sekarang. Itu perampokan, teriak salah satu tamu. Tepat sekali, kataku. Dan ini, layar berganti menunjukkan salinan AJB palsu, salinan sertifikat rumahku yang sudah diblokir, dan salinan transfer DP 30%. Adalah bukti penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Dan rumah mewah disentuh? Pesta pernikahan 2 miliar ini. Aku tersenyum sinis. Semua ini dibayar menggunakan hasil jarahan barang-barang saya. Total kerugian saya? 15 miliar rupiah. Itu fitnah. Bagas melompat dari panggung, mencoba lari. Tapi pintu-pintu ballroom sudah tertutup. Puluhan polisi berseragam, yang tadinya menyamar, kini sudah memenuhi ruangan. Kompol Herman melangkah maju, memegang surat perintah penangkapan. Bagas Wicaksono. Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen, dan pencurian. Dua petugas memborgol tangan Bagas. Vina, ikut kami. Kamu siapa berani mencuri barang saya? Teriakku. Vina Andriani. Anda ditangkap karena terlibat dalam konspirasi pencurian dan penadahan barang curian. Vina menjerit histeris saat gaun pengantinnya yang mahal dirobek paksa oleh petugas yang memborgolnya. Lepaskan aku. Mas Bagas, tolong. Dan Anda, Nyonya Rani. Kompol Herman beralih ke mertuaku yang gemetaran, yang berusaha menyembunyikan perhiasan di balik bajunya. Anda ditangkap karena ikut serta dalam pencurian berencana. Saya tidak tahu apa-apa. Saya orang tua. Lepaskan. Petugas menarik paksa gelang dan kalung berlian dari tubuhnya, memasukkannya ke kantong barang bukti. Mereka bertiga digiring paksa melintasi ballroom, melewati tamu-tamu yang menatap ngeri dan jijik. Aku berdiri di panggung, menatap mereka. Saat Bagas melewatiku, dia berhenti sejenak. Wajahnya penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Amarah. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah menjebak kalian sejak awal. Aku membiarkan kalian menjual rumahku.
Aku membiarkan kalian mengambil barang-barangku. Aku bahkan membayari pesta pernikahan palsumu ini. Kenapa? Aku tersenyum. Karena aku ingin kalian merasakan terbang setinggi mungkin, tepat sebelum aku mematahkan sayap kalian. Kalian pikir aku bodoh? Kalian yang bodoh. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat. Aku menceraikanmu, Bagas. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Dan kalian bertiga? Aku menunjuk ke pintu keluar tempat mereka digiring. Selamat menikmati bulan madu kalian. Di penjara. Saat mereka menghilang di balik pintu, aku berbalik menghadap para tamu yang terdiam. Maaf atas ketidaknyamanannya, kataku lewat mikrofon. Pestanya selesai. Silakan nikmati hidangannya sebelum basi. Aku meletakkan mikrofon. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku menarik napas dalam-dalam. Aku bebas. Bab 7. Selamat datang di neraka. Kekacauan di ballroom Hotel Fairmont berlangsung cepat. Setelah trio pengkhianat itu digiring keluar, para tamu undangan, yang masih syok, berlarian keluar. Mereka tidak lagi tertarik pada hidangan mewah. Mereka sibuk menelepon, menyebarkan gosip terpanas tahun ini. Pernikahan palsu Bagas Wicaksono akan menjadi headline di setiap akun gosip besok pagi. Aku tidak tinggal lama. Ditemani Pak Budi dan Kompol Herman, aku keluar lewat pintu staf, menghindari kerumunan wartawan yang entah bagaimana sudah mengendus adanya keributan. Semua berjalan lancar, Bu Amara, kata Kompol Herman di lobi. Tim saya yang satu lagi juga berhasil menangkap Notaris Hartono di kantornya, tepat saat dia mencoba menghancurkan dokumen. Sindikat pembeli rumah ibu juga sudah kami amankan. Mereka semua akan bernyanyi. Terima kasih, Pak, kataku, menjabat tangannya. Sekarang bagian saya, kata Pak Budi, menepuk tas kerjanya. Besok pagi, jam 8 tepat, 3 gugatan akan masuk ke pengadilan. Aku mengangguk. Lakukan, Pak. Gugat cerai. Tuntut ganti rugi 15 miliar. Dan batalkan AJB rumah saya. Saya juga akan mengurus pembekuan rekening Bagas dan penyitaan rumah baru di Sentul itu, tambah Pak Budi. Rumah itu dibeli dengan uang hasil kejahatan. Mereka tidak akan pernah bisa menempatinya. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena cemas, tapi karena lega. Beban yang kupikul berminggu-minggu akhirnya terangkat. Sementara aku menikmati segelas teh hangat di apartemenku, trio penjahat itu mengalami malam terpanjang dalam hidup mereka. Perjalanan ke kantor polisi adalah siksaan pertama. Vina, dengan gaun pengantinnya yang kini kotor dan robek, tidak berhenti menjerit dan menangis di mobil polisi. Saya tidak bersalah. Lepaskan saya. Saya korban. Kalian tahu siapa saya? Para petugas hanya menatapnya bosan. Ibu Rani, yang kini tidak lagi memakai perhiasan, berubah drastis. Dia menangis sesenggukan, memainkan kartu, orang tua. Saya sudah tua, saya sakit jantung. Tolong, Nak. Saya cuma disuruh anak saya. Bagas adalah yang paling pendiam. Wajahnya keras, matanya memancarkan kebencian. Dia tahu dia sudah kalah telak. Di kantor polisi, mereka diproses. Sidik jari diambil. Foto mugshot diambil, Vina dengan riasan pengantin yang luntur karena air mata, Bagas dengan jas mewahnya yang kusut, Ibu Rani dengan wajah tuanya yang pucat. Lalu, mereka dilempar ke sel tahanan sementara. Ini bukan sel pribadi yang bersih seperti di film. Ini adalah sel besar yang penuh sesak, berbau pesing dan keringat. Saat Vina didorong masuk, tawa langsung meledak dari para tahanan wanita lainnya. Wah, lihat, ada pengantin baru, teriak seorang wanita bertato di lehernya, yang sepertinya adalah kepala kamar. Habis nikah langsung check-in di sini, Neng. Vina, yang masih merasa dirinya superior, membalas. Jangan sentuh saya. Saya bukan level kalian. Itu adalah kesalahan besar. Wanita bertato itu berdiri. Dalam sekejap, dia menjambak rambut Vina, yang sanggulnya sudah rusak, dan membenturkan kepalanya pelan ke dinding. Di sini, nggak ada level. Yang ada cuma aturan gue. Vina memekik kesakitan. Dan lo, kata si wanita bertato, beralih ke Ibu Rani yang gemetaran di sudut. Berhenti nangis.
Bikin berisik aja. Ibu Rani langsung terdiam, air matanya tertelan kembali. Di sel pria, Bagas mencoba taktik berbeda. Dia mencoba menyuap. Dengar, katanya pada seorang pria kekar yang tidur di ranjang paling atas. Saya bisa kasih kamu uang banyak. Asal kamu lindungi saya. Pria itu tertawa. Duit lo di luar, bos. Di sini, yang berlaku cuma badan. Dan badan lo, ia memandang Bagas dari atas ke bawah, kelihatan empuk. Bagas menelan ludah. Malam pertamanya dihabiskan dengan duduk meringkuk di lantai kamar mandi yang basah, tidak berani tidur, mendengarkan tawa dan ancaman di sekelilingnya. Selamat datang di neraka. Selamat menikmati bulan madu kalian. Keesokan paginya, berita meledak. Foto mugshot mereka terpampang di mana-mana. Video amatir dari tamu undangan yang merekam teriakanku di ballroom menjadi viral. Pak Budi meneleponku jam 9 pagi. Semua gugatan sudah masuk, Bu Amara. Gugatan cerai sudah terdaftar. Gugatan perdata ganti rugi 15 miliar sudah diterima. Dan hakim sudah mengeluarkan surat sita sementara untuk rumah di Sentul. Pihak developer juga kami hubungi, mereka akan membatalkan penjualan karena pembayarannya ilegal. Bagus sekali, Pak Budi. Dan ada lagi, kabar baik. Tadi malam, di sel, Vina dan Ibu Rani bertengkar hebat. Aku duduk tegak. Oh ya? Ya. Mereka saling menyalahkan. Vina menyalahkan Ibu Rani karena serakah. Ibu Rani menyalahkan Vina karena menggoda anaknya. Mereka menjerit-jerit sampai harus dipisahkan. Pengacara mereka akan pusing 7 keliling. Aku tersenyum. Mereka bahkan belum diadili, tapi sudah saling menghancurkan. Sore itu, aku melakukan sesuatu yang sudah lama kutunda. Aku kembali ke rumah kacaku. Rumah itu kosong. Dindingnya telanjang. Perabotku hilang. Yang tersisa hanyalah gema langkah kakiku. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku berdiri di ruang tamu, tempat Bagas dan Vina merencanakan kejahatan mereka. Aku masuk ke walk-in closet, tempat Ibu Rani menjarah tasku. Rumah ini memang sudah kotor. Tercemar oleh pengkhianatan mereka. Tidak apa-apa, bisikku pada dinding yang bisu. Barang bisa dicari. Harta bisa dikumpulkan kembali. Aku berjalan keluar, mengunci pintu untuk terakhir kalinya. Aku akan menjual rumah ini. Uangnya akan kudonasikan. Aku tidak butuh masa lalu ini lagi. Aku menyalakan mobilku, melaju pergi tanpa menoleh ke belakang. Di kaca spion, aku melihat matahari terbenam. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan baruku. Kehidupan tanpa penjahat dan pengkhianat. Kehidupan yang kubangun sendiri, untuk diriku sendiri. Bab 8, Karma dan Awal yang Baru. 6 bulan berlalu sejak malam pernikahan merah darah itu. 6 bulan yang kugunakan untuk membangun kembali puing-puing hidupku. Sementara aku sibuk menata ulang bisnis dan kesehatan mentalku, trio pengkhianat itu mendekam di sel tahanan, menunggu hari penghakiman mereka. Hari ini adalah hari itu. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Kasus ini viral, menjadi simbol perselingkuhan dan pengkhianatan yang brutal. Aku duduk di barisan depan, di samping Pak Budi. Aku mengenakan pantsuit biru navy yang tajam. Tenang, kuat, dan siap. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah mereka. Waktu di penjara tidak ramah pada mereka. Bagas, yang dulu gagah, kini kurus dan tatapannya kosong. Rambutnya acak-acakan. Ibu Rani terlihat 10 tahun lebih tua, wajahnya kuyu dan penuh kerutan ketakutan. Dan Vina. Ah, Vina. Si pelakor yang dulu glamor itu kini pucat tanpa riasan. Rambutnya yang indah kini lepek dan kusam. Dia terus menunduk, tidak berani menatapku. Hakim ketua memasuki ruangan. Palu diketuk. Jantungku berdebar pelan. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan menimbang barang bukti yang diajukan, suara hakim menggema. Barang bukti rekaman CCTV, bukti transfer dana, akta jual beli palsu, dan pengakuan dari notaris Hartono serta sindikat pembeli. Hakim berhenti sejenak, menatap ketiga terdakwa. Maka pengadilan memutuskan, terdakwa Bagas Wicaksono,
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang secara berencana. Palu diketuk. Menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Bagas terhuyung. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu iblis, Amara. Iblis, teriaknya, sebelum petugas menenangkannya. Aku hanya menatapnya lurus. Bukan aku iblisnya, Bagas. Kamu yang menciptakannya. Terdakwa Vina Andriani, lanjut hakim. Terbukti bersalah ikut serta dalam pencurian dan menikmati hasil kejahatan. Menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun. Vina pingsan di kursinya. Petugas harus mengangkatnya. Gaun pengantin mewah itu kini berganti baju tahanan oranye. Terdakwa Rani Subandoro. Terbukti bersalah ikut serta dalam pencurian berencana. Menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Ibu Rani menjerit histeris. Saya sudah tua. Saya tidak mau mati di penjara. Ampun, hakim. Amara. Maafkan ibu, Amara. Aku memalingkan wajahku. Sudah terlambat untuk kata maaf. Palu diketuk untuk terakhir kalinya. Kasus pidana ditutup. Mereka semua terbukti bersalah. Termasuk Notaris Hartono yang dihukum 7 tahun dan anggota sindikat lainnya. Pak Budi menepuk tanganku. Selesai, Bu. Gugatan cerai ibu juga sudah dikabulkan hakim. Ibu resmi bercerai. Dan gugatan perdata kita? Memenangkan ganti rugi 15 miliar rupiah, lanjutku. Aku tahu mereka tidak bisa membayarnya dari penjara. Tapi putusan itu yang penting. Benar, Bu. Rumah di Sentul resmi disita negara. Dan rumah ibu di Pondok Indah, setelah AJB-nya dibatalkan, sudah laku terjual. Aku mengangguk. Sesuai janjiku, seluruh hasil penjualan rumah kaca berhantu itu, puluhan miliar rupiah, kuserahkan ke Yayasan Perlindungan Perempuan Korban KDRT dan Perselingkuhan. Aku tidak butuh uang haram itu. Aku hanya butuh keadilan. Waktu terus berjalan. Kehidupan di penjara adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Bagas, si pengusaha sukses, kini menjadi pesuruh di blok tahanan. Pria kekar yang pernah menertawainya di sel sementara kini menjadi bosnya. Bagas harus memijat kakinya, membersihkan selnya, dan hidup dari sisa makanan. Kesombongannya luntur, berganti ketakutan. Dia sering dipukuli jika salah bicara. Itulah karma bagi pria yang mengkhianati istri yang membesarkannya. Vina, si ratu sosialita, bernasib lebih buruk. Kecantikannya menjadi kutukan di penjara wanita. Dia menjadi sasaran empuk kepala kamar, wanita bertato yang sama dari malam pertamanya. Dia dipaksa membersihkan toilet dengan tangan, rambutnya dipotong asal-asalan, dan setiap hari dia harus menahan siksaan mental dan fisik dari tahanan lain yang membenci, pelakor. Dan Ibu Rani, dia adalah yang paling menyedihkan. Di usianya yang tua, tidak ada yang menghormatinya. Dia dianggap pencuri licik. Dia sering mengeluh sakit-sakitan, tapi sipir dan tahanan lain mengabaikannya. Dia menghabiskan hari-harinya menangisi nasib, meratapi keserakahannya yang membuatnya membusuk di sel yang dingin. Mereka bertiga, terpisah di penjara yang berbeda, akhirnya merasakan apa itu karma. 1 tahun kemudian, aku berdiri di balkon sebuah villa yang baru selesai kubangun. Tapi ini bukan di Jakarta. Aku kembali ke Labuan Bajo. Disinilah aku memulai karierku, dan disinilah aku memulai hidup baru. Aku membuka firma arsitekturku sendiri, fokus pada desain ramah lingkungan yang menyatu dengan alam. Proyek pertamaku sukses besar. Aku menyesap kopi pagiku, memandang lautan Flores yang biru tenang. Udara segar memenuhi paru-paruku. Seorang kurir mengantarkan paket terakhir dari Jakarta. Isinya surat-surat dari Pak Budi, menutup semua urusan legal. Selesai. Benar-benar selesai. Di tumpukan surat itu, ada satu surat lain. Tulisan tangannya gemetar. Dari Ibu Rani di penjara. Aku membukanya. Isinya hanya 2 kata. Maafkan Ibu. Aku terdiam sejenak. Aku melipat surat itu. Mungkin suatu hari aku bisa memaafkan. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Aku meletakkan surat itu di meja.
Aku tidak akan membiarkan masa lalu meracuni pagiku yang cerah. Aku meraih ponselku dan menelepon Rian, detektif yang telah banyak membantuku. Halo, Rian? Ini Amara. Aku punya proyek baru untukmu. Bukan melacak pengkhianat, kataku sambil tertawa kecil. Aku butuh bantuanmu mengurus logistik untuk yayasan baruku di sini. Yayasan untuk beasiswa anak-anak pulau. Kehidupanku kini penuh. Bukan dengan dendam, tapi dengan tujuan. Aku telah menghancurkan para penjahat dan pengkhianat itu. Aku telah mengambil kembali semua yang mereka curi. Dan kini, aku memulai kehidupanku yang baru. Aku tersenyum menatap matahari terbit. Aku bebas. Gema di ujung waktu. 10 tahun kemudian. Langit Labuan Bajo membara dengan warna oranye dan ungu. Di atas bukit yang menghadap ke lautan, sebuah mahakarya arsitektur berdiri, sebuah resor eko-luxury yang menyatu sempurna dengan kontur alam. Resor itu adalah milikku, dan malam ini adalah perayaan hari jadinya yang kelima. Aku, Amara, kini berusia 45 tahun. Rambutku masih panjang, kini dengan beberapa helai uban perak yang tidak kusembunyikan. Aku tersenyum, menyapa para tamu, investor, seniman lokal, dan anak-anak dari yayasanku yang kini sudah beranjak remaja. Ibu Amara, seorang pemuda gagah menghampiriku. Dia adalah Rian Junior, anak pertama dari yayasan anak pulau yang berhasil lulus kuliah arsitektur dengan beasiswaku. Dia kini bekerja sebagai junior arsitek di firmaku. Desain paviliun terapung itu disetujui klien dari Norwegia. Kerja bagus, Rian, kataku, tulus. Aku bangga padamu. Kehidupanku penuh. Aku tidak menikah lagi, bukan karena trauma, tapi karena aku menemukan cinta yang lebih besar dalam karyaku dan dalam memberi kembali. Rian sang detektif telah menjadi sahabat karibku, dewan pengawas di yayasanku, dan partner trekking di akhir pekan. Kami adalah keluarga yang kami pilih sendiri. Masa lalu di Jakarta terasa seperti film yang pernah kutonton, bukan kehidupan yang pernah kujalani. Lalu, bagaimana kabar mereka? Gema dari masa lalu itu sesekali masih terdengar. Ibu Rani dia tidak bertahan lama. 5 tahun penjara terlalu berat untuk tubuh tuanya yang rapuh dan jiwanya yang hancur oleh keserakahan. Pak Budi mengabariku bahwa dia meninggal dunia 3 tahun setelah vonis dijatuhkan, sendirian di klinik penjara karena serangan jantung. Surat, maafkan ibu, itu adalah komunikasi terakhirnya dengan dunia luar. Bagas bahkan tidak diizinkan menghadiri pemakamannya. Dia dikuburkan oleh dinas sosial, tanpa nisan mewah. Vina Andriani dia bebas 2 tahun lalu, setelah mendapatkan remisi dan menyelesaikan 8 tahun hukumannya. Penjara telah merenggut aset terbesarnya, kecantikannya. Wajahnya kini tirus, kusam, dan dihiasi bekas luka kecil di pipi, kenang-kenangan dari kepala kamar. Dia mencoba kembali ke Jakarta, ke lingkaran sosialita lamanya. Tapi dunia itu sudah melupakannya. Dia adalah paria, bahan tertawaan, kisah peringatan tentang pelakor yang gagal total. Terakhir kudengar, Vina bekerja di sebuah toko baju di pusat perbelanjaan kelas menengah. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai pelayan toko yang merapikan lipatan baju. Ironisnya, dia kini menjual tas-tas KW dari merek yang dulu pernah dia jarah aslinya dariku. Dia hidup dalam bayang-bayang, pahit dan dilupakan. Bagas Wicaksono dia masih di dalam. Dengan sisa 2 tahun masa tahanan, dia bukan lagi pria yang kukenal. Dia telah beradaptasi dengan hukum rimba di penjara. Tubuhnya kurus kering, tapi matanya liar. Dia adalah pesuruh yang licik, hidup dengan menjilat para pemimpin geng di dalam. Dia tahu aku sukses. Dia tahu aku kaya raya, lebih kaya dari yang pernah kami impikan, dan dia tahu aku melakukannya sendiri. Pak Budi bilang, nama, Amara, adalah kata terlarang di dekat selnya. Mendengarnya saja bisa membuatnya mengamuk, melempar piring nasinya ke dinding. Dia akan bebas dalam 2 tahun. Tapi dia akan keluar sebagai pria hancur tanpa apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada keluarga, dan tidak ada Vina yang menunggunya. Hanya ada catatan kriminal panjang yang akan mengikutinya seumur hidup. Aku berdiri di tepi kolam Infinity Pool resortku, menatap kapal-kapal pinisi yang berlayar di kejauhan. Udara malam terasa hangat. Aku telah memaafkan mereka.
Bukan untuk mereka, tapi untukku. Memaafkan adalah caraku melepaskan rantai terakhir yang mengikatku pada mereka. Aku menghancurkan mereka bukan dengan dendam buta, tapi dengan keadilan yang diperhitungkan. Dan setelah mereka hancur, aku tidak menoleh ke belakang. Aku membangun istanaku sendiri, bukan di atas puing-puing rumah kaca berhantu itu, tapi di atas tanah baru yang subur. Bu Amara, Rian Junior memanggil lagi, pesta kembang apinya akan dimulai. Aku tersenyum. Aku datang. Aku berjalan menuju kerumunan orang-orang yang mencintaiku, di bawah langit yang cerah, bebas dan utuh.